belalang, kemudian serangga, termasuk ulat sagu, itu sebagai alternatif menu yang dinilai mengandung protein dan gizi yang tentu saja itu menjadi asupan yang nantinya akan disiapkan sebagai menu makan bergizi gratis. Jadi satu hal, pertama ini tentu kenapa menjadi ramai, karena memang literasi kita terkait dengan kesehatan, literasi kita terkait dengan makanan-makanan yang disebut dengan bergizi dan mengandung begitu banyak protein itu sangat rendah sekali. Penegasan soal tadi potensi serangga menjadi menu MBG ini seperti apa, Pak? Itu salah satu contoh ya, kalau ada daerah-daerah tertentu yang terbiasa makan seperti itu bisa menjadi menu di situ. Tapi itu contoh bahwa Badan Gizi ini tidak menetapkan standar menu nasional, tetapi menetapkan standar komposisi gizi. Nah, isi protein di berbagai daerah itu sangat tergantung potensi sumber daya lokal dan kesukaan lokal. Gitu, jangan diartikan lain ya. Ternyata sama aja 11-12. Sudahlah, jika memang program makan bergizi gratis itu anggarannya sudah tidak ada, sudah jangan memaksakan diri. Akhirnya kalian pemikirannya kan kayak gini. Segala macam dilakukan asal ada program makan gratis, mau menunya apapun. Kemarin katanya anak-anak suruh makan daun kelor menunya. Sekarang idenya suruh makan belalang dan ulat sagu. Sudahlah, ini sudah zaman milenial, bukan zaman manusia purba ya Pak. Salam, akal sehat. Dicari, maksud saya, padahal solusinya itu simple loh, menurut saya. Ya, solusinya simple. Solusinya, Pak Prabowo muncul aja pidato ngomong bahwa mohon maaf, janji yang saya janjikan itu tidak bisa saya laksanakan karena anggaran kita tidak cukup. Ngomong aja gitu, iya, kita semua juga pasti mengerti kok. Memang kondisi negara ini duit kita gak ada, orang peninggalan bunga utang kita terlalu banyak. Segala macam, udah ngaku aja gitu. Jangan sok-sokan pengen memenuhi janji padahal ternyata itu belum dipikirin. Berarti waktu beliau mencetuskan makan bergizi gratis, beliau belum mikir itu dana dari mana, pelaksanaannya seperti apa, bertahapnya kayak gimana, beliau belum mikir itu. Omong-omong aja waktu itu. Sampai ya. Sehari dua hari ini kita mendengarkan pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana yang mengatakan bahwa menu makan gizi gratis di berbagai tempat di berbagai wilayah ini mungkin akan berbeda satu sama yang lainnya, dan di daerah-daerah tertentu itu akan disesuaikan dengan selera dan kesukaan menu yang disukai oleh adik-adik kita nantinya. Nah, yang menjadi ramai, yang menjadi viral dan bahkan ini menjadi bulian ketika Pak Dadan Hindayana itu menyebutkan soal kemungkinan belalang, kemudian serangga, termasuk ulat sagu itu sebagai alternatif menu yang dinilai mengandung protein dan gizi yang tentu saja itu menjadi asupan yang nantinya akan disiapkan sebagai menu makan bergizi gratis. Jadi satu hal, pertama ini tentu kenapa menjadi ramai, karena memang literasi kita terkait dengan kesehatan, literasi kita terkait dengan makanan-makanan yang disebut dengan bergizi dan mengandung begitu banyak protein itu sangat rendah sekali. Jadi yang dibayangkan makanan yang bergizi itu adalah makanan-makanan seperti daging, seperti ayam, kemudian sayur mayur, termasuk misalnya soal susu dan semacamnya. Makanya tidak mengherankan ketika Pak Dadan Hindayana ini mengatakan bahwa belalang, kemudian serangga, termasuk ulat sagu itu dijadikan sebagai menu alternatif di daerah-daerah yang itu menjadi makanan favorit, itu menjadi gaduh. Kenapa menjadi gaduh? Karena itu dianggap sebagai menu yang kemudian bukan untuk mengantisipasi kebutuhan gizi, tapi menu sebagai upaya untuk menghindari, karena kita itu kekurangan anggaran untuk menyediakan makanan-makanan bergizi seperti misalnya daging, seperti ayam, seperti sayur, termasuk misalnya soal susu. Jadi itu yang kemudian menjadi perdebatan. Oleh karena itu, kalau kita bicara tentang pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional ini, saya kira menyangkut tiga hal. Pertama, mestinya memang masyarakat kita itu diberikan literasi, ada semacam sosialisasi bahwa jenis-jenis makan bergizi gratis yang mengandung begitu banyak protein itu bukan hanya daging, bukan hanya ayam, bukan hanya susu, bukan hanya sayur mayur, tapi juga ada jenis hewan yang namanya serangga, yang namanya ulat gitu ya, yang namanya belalang. Itu juga mengandung protein-protein yang sangat luar biasa. Di negara-negara lain, misalnya terutama di negara-negara maju, makanan-makanan seperti belalang ataupun ulat sagu ataupun misalnya serangga itu adalah hal lumrah dan itu tidak berbahaya. Di kita
belalang di kita, ulat sagu di kita, serangga itu bukan dianggap makanan, tapi ini dianggap sebagai binatang, kira-kira begitu, ataupun hewan yang selama ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan makanan. Jadi dalam konteks itulah sepertinya memang Kepala Badan Gizi Nasional dan tim yang terkait mestinya harus mampu mensosialisasikan kepada publik bahwa yang disebut dengan pemenuhan protein itu tidak melulu soal susu, tidak melulu harus daging, tidak melulu harus ayam dan seterusnya, tapi belalang harus menjadi opsi, tapi kemudian ulat juga menjadi opsi yang sangat mungkin ya, itu menjadi menu bagi anak-anak kita yang sepertinya akan menjadi support yang kemudian akan dibutuhkan di kemudian hari. Tapi memang sudah betul bahwa di daerah-daerah tertentu yang menjadi ciri khas makanan, kalau misalnya soal ulat, soal termasuk serangga, ini jadi menu favorit, itu juga akan diberikan. Termasuk misalnya di wilayah-wilayah lain, kalau memang menu kesukaannya itu adalah seafood, makanan-makanan yang dari laut, ya memang harus didistribusikan. Ataupun di tempat-tempat yang lain, misalnya lebih menyukai sayur mayur yang lebih merupakan produk pertanian akan diutamakan, ya saya kira tidak persoalan. Artinya yang menjadi perdebatan adalah ketika menjadikan serangga, ulat, dan kemudian belalang sebagai menu yang kemudian sekalipun itu tidak akan diberikan di banyak tempat, hanya di daerah-daerah tertentu, itu yang kemudian menjadi ramai. Ini yang pertama sangat terkait dengan literasi kita, masyarakat kita secara umum memang cukup rendah terkait dengan makan bergizi gratis. Jadi dalam konteks itulah sepertinya memang karena ini sudah terlanjur disampaikan secara terbuka, maka Badan Bergizi Nasional itu harus mampu mensosialisasikan bahwa belalang, kemudian ulat dan seterusnya itu mengandung gizi yang sama dengan yang lainnya, supaya tidak ada bully-bulian bahwa sebenarnya terkait dengan opsi menu belalang, kemudian ulat, termasuk serangga, ini adalah sebagai bentuk kegagalan karena negara kita ini gagal menghadirkan menu-menu yang berkualitas yang sesuai dengan ekspektasi yang sering didengarkan. Karena kita tahunya dulu yang disebut dengan makan bergizi gratis itu anggarannya hebat, kemudian ada daging, ada susu, ada ayam, ada sayur mayur dan seterusnya dan seterusnya. Karena kita itu sudah terlanjur sering mendengarkan soal rekayasa makan bergizi gratis. Misalnya dulu ada opsi soal daun kelor yang akan dijadikan sebagai bagian dari menu makan gratis bersama. Bahkan misalnya karena saking kurangnya dana terkait dengan makan bergizi gratis, kan soal zakat juga sempat diusulkan oleh DPD misalnya sebagai bagian dari untuk mengantisipasi makan bergizi gratis nasional. Oleh karena itu jangan sampai apa yang disampaikan oleh Kepala Badan Gizi Nasional ini kemudian menjadi alat untuk mengkritik pemerintah sebagai bentuk kegagalan tidak bisa menyediakan kebutuhan program bergizi secara nasional. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, ini pentingnya komunikasi publik ya. Artinya apa? Kepala Badan Bergizi Nasional kalau memang belum siap misalnya masyarakat kita mengetahui informasi-informasi yang terkait yang dianggap belum lumrah seperti belalang, kemudian serangga dan ulat sebagai menu, mestinya memang harus hati-hati. Kalaupun toh ingin mencontohkan bahwa menu yang akan dimakan oleh adik-adik kita itu variatif di berbagai tempat, di berbagai provinsi, ya sebisa mungkin memang harus menghindari bagaimana hal-halnya yang sifatnya sensitif, hal-hal yang sifatnya krusial itu dihindari. Kenapa harus mencontohkan belalang misalnya? Kenapa harus mencontohkan ulat sagu misalnya sebagai menu alternatif di wilayah-wilayah tertentu? Kenapa misalnya tidak menyebutkan untuk wilayah-wilayah tertentu seperti di Madura? Karena Madura ini dekat dengan pantai, maka menu yang spesifik akan disiapkan itu adalah menu yang menjadi ciri khas makanan-makanan yang dihasilkan oleh laut. Jadi makanan laut itu yang kemudian menjadi makanan alternatif. Agak berbeda mungkin dengan ada yang kawan-kawan kita, adik-adik kita di Papua, karena yang di situ dikonsumsi misalnya adalah sagu, maka menu yang disiapkan itu adalah sagu dan seterusnya dan seterusnya. Kenapa? Karena dalam konteks komunikasi politik, kesuksesan itu kan diukur bagaimana pesan-pesan yang disampaikan itu ditangkap dengan baik, pesan-pesan yang ditangkap itu mendapatkan respon yang positif. Artinya apa? Sekalipun misalnya soal menu alternatif di wilayah tertentu bahwa soal serangga, soal belalang, soal ulat sagu sebagai menu misalnya, kenapa ini kemudian menjadi ramai sekalipun secara substansi ada protein dan ada gizinya? Karena memang secara komunikasi politik ini tidak bagus. Kenapa tidak bagus? Karena di tengah compang-campingnya upaya memperbaiki kualitas penyediaan makan bergizi gratis, ini muncul seakan-akan negara kita ini gagal, tidak punya dana untuk menyediakan makan bergizi gratis seperti daging, seperti ayam, seperti sayur, seperti susu. Maka opsinya adalah makanan-makanan yang kemudian dianggap remeh-temeh seperti serangga, makanan-makanan yang dianggap tidak pernah dibayangkan dan bahkan bukan dianggap sebagai makanan seperti serangga, belalang dan ulat.
Artinya apa? Yang diserang itu adalah soal bagaimana antisipasi pemerintah terkait dengan pemenuhan makan bergizi gratis. Itu yang saya kira secara prinsip, karena kalau kita bicara tentang strategi komunikasi politik, baik tidaknya sebuah program itu adalah sejauh mana mendapatkan apresiasi dan respon positif. Sehebat apapun program, kalau komunikasi politiknya itu tidak sesuai, tidak sampai kepada rakyat, maka dia akan menjadi isu dan blunder yang akan menjadi feedback, dia backfire, menyerang balik, dan efeknya tidak akan baik.